pagi semuanya. Halo semuanya teman-teman di Indonesia. How are you? Semoga baik-baik saja. Semoga kamu dan keluarga kamu sehat di rumah dan and you're having a good day so far. Selamat pagi. Di sana jam 10 pagi, tapi di sini aku masih di Stanford, jadi di sini jam 7 malam. But I'm really happy to be joining you guys today. Hari ini aku mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, and it is such a pleasure to be talking with him today. Karena aku sendiri juga seorang siswa yang sedang belajar bidang pendidikan, jadi kayaknya ini bakalan menjadi pembahasan yang seru sekali. Sekarang sebentar ya, aku cek dulu whether ada request yang masuk dari Mas Nadiem to join us. Okay, well while we wait, hari ini aku akan membahas banyak hal nih sama Mas Menteri tentang arah pendidikan di Indonesia. Nah, khususnya apa? Pasti kita pengen ngebahas kebijakan-kebijakan dari Mas Nadiem dan dari Kemendikbud, terus dampak pandemi terhadap pendidikan di Indonesia sekarang ini, yang tentunya harus dipikirkan matang-matang solusinya gitu ya, kalau misalnya ada dampak-dampak negatif pastinya. Dan juga akan membicarakan the different innovations, di mana kebijakan-kebijakan ini didesain untuk empower teachers and create agents of change within the education system in Indonesia. That's something I'm really excited about. Oh, there he is. Harusnya Mas Menteri join sebentar lagi. Hai. Hai, Halo. apa kabar Maudi? Baik, Mas. Kita sebenarnya belum ketemu ya, Mas. Kita belum pernah berkenalan sebelumnya. It's nice Terus to meet dengar you. terus dengar. All amazing things. Oh, that's Maudi really Ayunda. sweet. Oh, that's sweet. Aku juga sangat-sangat respect dan sangat mengapresiasi everything that you've done. I think that you're just so inspiring. So, senang banget bisa Thank Instagram you, Live. same here. Tapi senang banget dengar Maudi so passionate mengenai pendidikan. Jadinya nih seru nih mungkin diskusi. Karena kita bisa saling tukar pikiran karena mungkin pengalamannya juga ada yang banyak yang sama kan. Pernah mengalami pendidikan di berbagai benua lah gitu. Benar. Itu pasti seru banget. Mungkin kayak kita catch up dulu kali ya, Mas. Boleh. Sekarang ini gimana nih aktivitas keseharian sebagai seorang menteri dalam pandemi seperti ini? Kayak what is your day to day look like nowadays? Wah, day to day-nya intense. Mungkin itu kata yang paling tepat. Intense ya. Sekali. Iya. Jadinya walaupun kebanyakan kita masih kerja work from home, tapi kita juga kadang-kadang harus ada kunjungan kerja ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah. Benar. Tapi harus menghandle transformasi jangka panjang sekaligus menghandle krisis pandemi saat ini. Jadinya itu tantangan yang susah banget gitu, karena di satu saat kita nggak mau ketinggalan nih transformasi Merdeka Belajar kita yang rencananya waktu 45 tahun, tetapi krisis sekarang banyak sekali karena pandemi, sekolah tutup, jadi kita harus memitigasi semua masalah dari anak-anak kita, orang tua, guru-guru kita, ada krisis. Bukan hanya krisis kesehatan kan Maudi, ada krisis ekonomi, ada krisis pembelajaran. Jadinya day to day-nya intens. Dan nggak, satu lagi masalahnya nggak banyak menteri punya 3 anak bayi. Jadi saya punya 3 anak bayi. Jadi saya full time PJJ anak saya yang umur 3 dan 2. Benar. Full time menteri, jadinya ya I've got a lot juggling. Iya. Gitu. Tadi menarik banget tuh kayak Mas Menteri ngebahas trade off antara memikirkan kayak long term vision versus kayak day to day problems. Ada nggak sih kayak framework tertentu yang Mas Menteri gunakan pada saat harus ya memilih atau dealing sama dilema tersebut gitu? How do you think about it? Menarik sih. Framework tuh harus, kalau dalam suatu situasi yang luar biasa kompleks kayak gini, kita perlu framework sebagai operating principle gitu kan. Yang pertama yang terpenting Maudi adalah
apapun yang kita lakukan, ini kayaknya simple ya, tapi ini sulit loh untuk melakukannya. Tapi apapun yang kita lakukan selalu tanya pertanyaan. Apakah ini akan membantu kualitas pembelajaran anak-anak kita? Kalau semua yang kita lakukan difilter pakai lensa itu, saya rasa semua keputusan kita tuh bakal lebih baik gitu. Jadi itu dulu harus pakai filter itu framework yang pertama. Right. Terus yang kedua adalah ruthless efficiency. Adi, harus nggak usah perfect gitu, nggak usah perfect tapi cepat dan largely tepat sasaran gitu. Jadinya di dalam kebijakan yang begitu kompleks, dalam domain yang begitu kompleks, nggak bisa semuanya sempurna. Tapi kalau kita udah ketelatan mengerjakannya, udah nggak ada gunanya lagi. Jadinya harus kita terus mencoba dan harus berani lah, Maudi harus berani mengambil resiko, dan nggak bakal semua orang bakal seneng semua keputusan kita. Tapi ya itu namanya beban kepemimpinan. Jadi mungkin frameworknya itu. Iya, aku suka tuh kalau misalnya time sensitive. I have this quote, okay, don't let perfect be the enemy of good. Sometimes you should go with good enough and double down on that. Iya, karena good enough now is better daripada perfect tapi later. Udah too late. Iya, udah too late gitu loh. Benar. Aku penasaran deh, dari sebelum Mas Menteri menjabat jadi menteri, apa yang sekarang dari day to day atau dari aktivitas keseharian yang paling surprising dari pekerjaan ini? Good question. Oke, yang paling surprising itu mungkin secara personal mungkin public profile-nya ya. Nggak tahu, mungkin Maudi udah biasa kali ya. Tapi buat saya ini suatu hal yang baru. Iya bener, banyak orang mengenal saya waktu di Gojek, tapi nggak seperti ini gitu loh. Jadinya mungkin yang paling surprising adalah sebenarnya adaptasi yang dibutuhkan secara personal untuk menjadi pejabat publik gitu. Konsep hubungan dengan masyarakat, sosmed, nggak bisa keluar ke jalanan gitu. Jadi saya kemana aja ke restoran apa kan selalu dicegat orang gitu. Itu mungkin yang paling surprising ya. Tapi kedua, kita tuh kadang-kadang datang dari luar, dari pihak swasta, kadang-kadang bawaannya kan skeptis ya sama pemerintah gitu. Tapi yang waktu saya masuk ke Kemendikbud, saya belajar banyak banget orang-orang bagus di dalam Kemendikbud. Dan itu ya orang-orang yang bukan cuma bagus, orang-orang hebat gitu. Tapi banyak dari mereka mungkin yang belum dimerdekakan untuk mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Jadinya itu suatu hal yang buat saya sangat memotivasi. Tapi ternyata di dalam birokrasi kita, yang kadang-kadang kita dari orang luar menjadi skeptis, anak muda kan juga skeptis nih, birokrasi. Tapi sebenarnya talent itu, islands of talent itu banyak sekali di pemerintah. Dan tinggal di unlock. Mungkin itu yang surprising. Dan yang ketiga surprising adalah jumlah guru-guru yang saya temuin di daerah-daerah, guru-guru yang nggak punya suara sebenarnya, cuma kebetulan aja bicara sama saya, tapi mereka itu punya luar biasa hati dan pemikiran kritis terhadap pembelajaran buat anak-anaknya di daerah-daerah ya. Ini bukan di Jakarta, bukan di Jogja, di daerah-daerah. Jadi itu memotivasi saya karena kalau sistemnya ini kita sederhanakan dan kita berikan kemerdekaan, ada kemungkinan si orang-orang ini bisa menjadi penggerak-penggerak dan secara otomatis mereka akan meningkatkan kualitas daripada institusi pendidikan di masing-masing daerahnya. Jadi itu yang mungkin surprising dari saya. What about you, Maudi? Gimana? Menurut Maudi gimana dari sistem pendidikan Indonesia ada hal-hal atau perspektif atau perbandingan dengan mungkin sistem di Amerika atau? Kalau untuk aku yang paling apa ya, yang paling aku rasa adalah ruang untuk perkembangan itu mungkin adalah aspek pembelajaran di mana anak-anak itu satu mencintai proses belajar, kedua memiliki ownership terhadap pembelajaran tersebut, maksudnya ada kemandirian dan rasa ingin tahu yang akhirnya intrinsik itu, dan juga ketiga itu kali ya, the development of critical thinking skills, teamwork, kind of the soft skills, and the problem solving skills yang mungkin sedikit lebih ditekankan kalau aku lihat dari di
pendidikan di luar negeri gitu ya dibandingkan di Indonesia. Aku juga penasaran sih kalau dari perspektif Mas Menteri, perbedaan itu tuh sebenarnya karena apa dan karena aspek apa dalam dunia pendidikan Indonesia? Ada macam-macam. Jadi tepat banget apa yang mau dibilang tadi, bahwa itu sebenarnya Maudi baru describe profil pelajar Pancasila kita, yaitu wheel baru kita. Jadi ini adalah output pendidikan kita. Persis apa yang mau dibilang, ada akhlak mulia, ada kebinekaan global, ada kemandirian, ada kreativitas, ada gotong royong atau teamwork, kolaborasi, sama ada bernalar kritis. Dan semua ini menjadi 6 profil pelajar Pancasila kita. So whatever you just mentioned, perfect. Itu adalah goal kita, gitu. Bukan karena itu adalah goal yang ada di luar negeri atau apa, bukan. Itu simply adalah critical kompetensi yang dibutuhkan di masa depan kita, gitu loh. Benar. Betul lah. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mau menantang anak-anak kita untuk kita tahu masa depan bakal terus berubah, semakin cepat pace daripada perubahan tersebut. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa di-expect untuk bisa adaptif, untuk bisa kreatif, untuk bisa berkolaborasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. That's what you said, kan? Continuous learning. Mereka secara independen punya motivasi intrinsik. Kalau role model mereka di dalam sekolah tidak menunjukkan atau mengexhibit ciri-ciri seperti itu. Jadi profil-profil itu harus kita kembangkan di guru-guru juga. Nah, masalahnya untuk kita menciptakan kemerdekaan pemikiran anak-anak kita perlu memerdekakan guru. Untuk bisa memerdekakan guru, kita harus memerdekakan kepala sekolahnya. Untuk bisa memerdekakan kepala sekolahnya, sistemnya harus ada merdekakan. Karena tadi seperti yang mau dibilang, ownership. Kenapa merdeka belajar sangat penting? Karena tanpa kemerdekaan, nggak ada rasa kepemilikan. Nggak ada rasa akuntabilitas. Itu kan dua, mau ditahu, those two come hand in hand. Gitu loh. Jadi itu kuncinya dan kalau mereka sekarang, kalau merdeka kan kebalikannya dijajah ya, walaupun saya gunain kata yang agak ekstrim, tapi maksudnya dijajah sama apa? Dijajah oleh standarisasi, dijajah oleh administrasi yang bebannya terlalu besar, dijajah oleh birokrasi yang semakin berbelit gitu, dijajah oleh berbagai macam misinformasi atau hoax informasi dari luar karena nggak punya penalaran kritis. Jadi ini adalah hal-hal yang mau kita satu persatu kita pilah-pilah. Dulu juga kita pernah dijajah sama UN, Maudi. Ya. Sekarang kita merdekakan. UN udah bukan jadi mengukur masa depannya siswanya. Sekarang UN diganti assessment nasional yang mengukur sekolah. Sekolah yang diukur, bukan anak. Gitu. Jadi kira-kira gitu.